warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama pada komputer atau PC. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah perangkat keras komputer yang mempunyai tugas untuk menerima serta melakukan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering disebut sebagai prosesor. Fungsi dari CPU adalah mengatur semua pekerjaan dari komputer. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah media penyimpanan data sementara pada komputer. Data yang tersimpan dalam RAM akan tetap tersimpan selama komputer masih hidup. Fungsi dari RAM adalah untuk mempercepat pemerosan data pada komputer. Yang ketiga, GPU atau Graphic Processing Unit. GPU adalah prosesor yang tersusun dari banyak core yang berukuran kecil dan spesifik. Core-core ini bekerja untuk memastikan komputer dapat mengolah data, khususnya gambar, dengan baik. Fungsi dari GPU adalah melakukan pengolahan data, terutama visual grafis. Yang keempat, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data tetap pada komputer. Data yang tersimpan dalam hard disk tetap tersimpan meski komputer dimatikan atau dalam keadaan mati. Fungsi dari hard disk adalah media penyimpanan aplikasi, software, atau file-file lainnya ke dalam komputer. Yang kelima, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektrik saling terhubung. Si motherboard adalah sebagai penghubung antar perangkat-perangkat yang terpasang pada komputer atau PC. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat atau lebih. Fungsi dari power supply adalah untuk mengubah tegangan, mengubah data, dan mengatur tegangan pada jaringan output. Ini ada beberapa produk yang menurut saya baik atau bagus. 1. Standar prosesor CPU. Untuk sebuah PC kami yang keren adalah Intel Core i5 66000, harganya sekitar 2.975.000. Dan alasan saya memilih produk itu adalah kemampuan Intel i5 diyakini akan mampu bersaing hingga beberapa tahun ke depan. Produk yang kedua yaitu RAM. Sebaiknya gunakan kapasitas minimal RAM sebesar 16 GB karena lebih besar lebih baik. Harganya sekitar 400.000. Ini menurut saya produk yang terbaik nomor 3 untuk GPU, yaitu Nvidia GT 1030 memiliki standar memori config 2 GB dan 64 bit. Memori interface width cukup bagus untuk memain game yang standar. Perangkat ini juga cocok untuk kamu gunakan sebagai sistem komputer entry level. Harganya sekitar 1.200.000. Yang keempat, untuk merek yang paling bagus untuk harddisk yaitu Seagate Barracuda 3.5 menjadi salah satu produk yang mungkin sangat banyak dijumpai di pasaran. Harddisk Seagate ini memiliki banyak ragam cas, mulai dari 64 MB hingga 256 MB. Harga harddisk Seagate Barracuda 3.5 berkapasitas 1 TB di pasaran online adalah 680.000 sampai 800.000-an saja. Untuk produk motherboard yang terbaik yaitu AMD Ryzen kelas menengah seperti AMD Ryzen 5 5600X atau yang lainnya. Dengan menghadirkan X570, Asus mampu membantu Anda melakukan overclock CPU tanpa masalah. Bahkan Anda juga dapat menikmati dukungan pixel 4.0 slot gen M.2 port LAN sampai Wi-Fi 6, memungkinkan melakukan kecepatan transfer sampai 64 GB. Harganya sekitar 6.500.000. Untuk merek power supply yang terbaik menurut saya yaitu Corsair.
Jika Anda mencari PSU Square Shire, maka Anda akan menemukan RM850 dengan bandrol harga 2 jutaan. PSU 850 watt ini punya efisiensi tinggi karena punya sertifikat gold atau minimum 87%. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.